Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Pelumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau bumper untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Kita jangan membuat berita-berita benar. Nanti setiap waktu akan begitu. Nggak boleh juga. Nah, orang yang begini tinggal nanti pemerintah mungkin akan lagi dikaji, memberikan kompensasi atau dibangunkan apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Ya, yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu sekarang itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu. Saya sudah mengingatkan dari 2 tahun yang lalu sebenarnya bahwa proyek vital nasional seperti kilang Pertamina, objek vital dan kehidupan masyarakat harus punya jarak. Dan ini harus semua disiplin. Yang dudukin tanah orang, kayak di tanah merah ya. Saya sudah bilang sama Pertamina semua. Saya sudah tawarkan solusi juga untuk kita bangun rusun. Lalu orang yang digusur itu harus dapat rusun. Dia tinggal berapa lama? Seumur hidup. Bebas. Sama kayak milik kan, kalau memang bukan tanah bapak ibu, ya saya nggak bisa belain, saya digugat. Muncul pemukiman-pemukiman yang akhirnya merapat dekat depo. Jadi jangan dibalik kalau tadi depo dekat pemukiman, karena asalnya justru depo ini jauh dari pemukiman. Siapa yang mengizinkan di kasus tanah merah yang memang kemarin sempat sengketa ramai, ketika didudukin warga, itu otomatis juga menjadi persoalan besar. Itu bukan ranahnya Pertamina untuk menyelesaikannya. Itu adalah ranahnya pengadilan dan ranahnya Pemprov DKI mengambil keputusan. Jangan salahkan Pertamina, salahkanlah siapa yang melegalisir, mencuri tanah Pertamina itu. Saya tahu persis itu tanah Pertamina itu, ya. Itu siapa yang melegalisir itu diurus dulu itu. Langun Pertamina aja yang disalahin sekarang. Jadi secara standar infrastruktur kilang minyak itu sudah ideal sebenarnya. Ideal untuk 80 tahun, didesain untuk 80 tahun. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan izin mendirikan bangunan atau IMB kawasan kepada warga Kampung Merah Jakarta Utara. Dan saya selalu sampaikan bahwa pemerintah jangan sok tahu. Pasca terbakarnya terminal BBM Pelumpang terjadi perdebatan antara dua kebijakan ya. Kebijakan pertama adalah Jokowi memberikan KTP dan kedua Anies Baswedan memberikan IMB. Ini dua hal yang sangat berbeda. Kebijakan Jokowi memberikan KTP terhadap warga adalah pengakuan sebagai warga negara. Mereka berhak mendapatkan itu supaya tidak kehilangan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang sah. Nah, memberikan IMB ini ternyata melanggar aturan. IMB itu harus diberikan kepada pengajuan minimal dengan syarat memiliki akte jual beli atau tanda bukti pemilikan, sertifikat, agendum, letter C, segala macam. Nah, ini mereka mengajukan bangunan di tanah yang bukan miliknya tetapi diberikan oleh Anies Baswedan. Inilah kecerobohan, kesalahan, dan kebodohan seorang pejabat. Seharusnya IMB tidak diberikan kepada siapapun yang mengajukan apabila ingin membangun pada bukan tanahnya. Bayangkan kalau di seluruh Indonesia terjadi hal seperti ini. Yang tidak punya tanah mengajukan IMB dan diberikan. Hancurlah tatanan pertanahan kita. Jadi sekali lagi Jokowi sudah benar mengakui mereka sebagai warga negara supaya hak-haknya sebagai warga negara Indonesia tidak hilang dengan memberikan KTP. Tetapi memberikan IMB itu adalah kesalahan fatal ya dan sedikit kebodohan. Anies Baswedan harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya seperti apa? Saya kira tanggung jawab dalam arti luas, termasuk mungkin tanggung jawab dalam arti hukum. Karena dia yang memberikan izin terhadap warga di sekitar kawasan Pertamina Pelumpang, ya ini tepatnya di komplek Tanah Merah, untuk tinggal di situ dengan izin kawasan. Diberikan 1 tahun menjelang Anies Baswedan lengser dari Gubernur DKI. Itu 2 poin. Nah, oke, kalau saya sih semenjak awal, sebelum saya kemarin membuat video sepakat dengan solusi cepat Pak Erick Thohir, yang saya pikir ini adalah sudah menjadi solusi bulat tapi faktanya belum. Kalau saya sepakat sekali lagi ya, tentu sajalah yang tidak benar, yang salah itu yang harus bertanggung jawab. Yang tidak benar dalam hal ini kan warga yang menempati kawasan Pertamina Pelumpang. Tidak benar, mengapa tidak benar? Ya, karena itu lahan milik Pertamina.
sejak tahun 70-an yang lalu, itu lahan milik Pertamina. Legalisasinya jelas. Artinya apa? Ribuan warga yang hari ini menempati di kawasan Tanah Merah adalah warga yang menempati dengan cara ilegal di tanah lahan milik Pertamina, yang kemudian dilegalisasi secara sepihak oleh Anies Baswedan ketika menjabat gubernur. Maka tentu saja yang benar dudukanlah pada yang benar, yang tidak benar ya tentu saja harus ikut kepada peraturan, kan begitu. Maka saya sepakat, lebih murah harganya, lebih masuk akal, dan ini tidak menjadi presiden buruk adalah merelokasi warganya. Relokasi ke tempat yang lebih nyaman, yang lebih aman, aman-nyaman baik bagi Pertamina maupun bagi warga sekitar. Itu, ya. Jadi bukan hanya aman bagi Pertamina saja, tapi aman juga bagi ribuan warga yang hari ini sudah memadati kawasan Tanah Merah. Tapi walaupun mereka mungkin sudah menempati puluhan tahun, karena bukan lahannya dan karena berbahaya, ya menurut saya harus ikut patuh aturan agar dikasih solusi oleh pemerintah. Yang paling masuk akal adalah dipindahkan dari situ, direlokasi, kasihkan tempat yang lebih nyaman. Mungkin akan dibuatkan rumah susun atau kawasan lain. Itu saya kira masuk akal. Daripada harus dibayangi dengan bencana alam, kebakaran. Ngeri loh ya, kebakaran Pertamina. Itu kemarin termasuk cepat. Tahun 90-an saya pernah ikut meliput kebakaran Pertamina Cilacap. Itu sampai 1 minggu belum padam. Untung saja kilangnya berada di pantai di kawasan lepas laut ya. Jadi memang tidak menimbulkan kebakaran kepada rumah-rumah penduduk, tapi mencemari perairan air laut di pantai Cilacap, Jawa Tengah, yang merugikan ribuan nelayan di sana. Oke, mudah-mudahan ada solusi yang cepat. Saya sepakat bahwa memang warga yang harus direlokasi, karena itu adalah lahan legal milik Pertamina, bukan milik warga. Terima kasih. Kita lagi pada di dalam, soalnya kan habis maghrib tuh, hujan kan, petirnya banyak tuh, yang pas terakhir lah, pas bunyi petek gitu kan, pikir saya gini, paling TV apa-apa, taunya tetangga teriak kebakaran gitu, jadi kita keluar nih bertiga nih sekeluarga, pas nyampe luar kok nggak ada api, cuman tahu gas apa bensin nggak tahu ya, dari lubang inilah pagar tuh Pertamina, langsung kayak kabut, tapi bukan kabut. Jadi ke mata sampai ke dada tuh nyesek. Jadi kita jalan tuh ambil tutup hidung begini sama mata, ya beginilah. Larilah semua. Tapi ada yang ngomong katanya bukannya kebakaran, cuma bocor doang. Pulang. Banyak yang pulang. Ngambil surat-surat apa. Ya itu langsung meledak. Jadi banyak korban lah. Orang tetangga saya banyak yang meninggal di situ. Ada yang kebakar di dalam. Ada yang sampai sekarang masih kritis, masih koma. Ada yang meninggal juga karena sesak napas. Ya pas kejadian ya kayak nenek sih belum pulang ya, cuman pas lihat dari HP apa ya rata sama tanah. Korban jiwa ini meninggal dunia ada 17, luka beratnya 49, luka sedangnya ada 2, dan ada informasi masih ada 18 orang ini yang masih dicari. Mudah-mudahan hari ini bisa ketemu ya. Nah, pengungsian ini 1085 jiwa pengungsi yang terdata. Itu tersebar di seluruh tempat-tempat pengungsian, memang tempatnya kan tidak bisa terpusat jadi satu. Fokus utama Pertamina saat ini adalah bagaimana penanganan warga yang terdampak ya. Untuk yang di rumah sakit kemarin Bu Dirut juga sudah berkesempatan untuk meninjau langsung ke rumah sakit, dan penanganannya sudah kita berikan yang terbaik untuk yang korban luka, maupun juga santunan juga sudah disiapkan untuk yang korban meninggal dunia. Dari segi pasokan BBM sejak kemarin pagi dini hari operasional TBBM Pelumpang juga sudah beroperasi secara normal, jadi secara umum dapat kita pastikan tidak ada gangguan terkait dengan pasokan BBM. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada para korban atas kejadian di Pelumpang ini.
Kemudian yang kedua, saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu. Ya. Masalah bantuan seperti apa, Pak? Masalah bantuan. Ya udah nanti diurus oleh Pak Gubernur. Paling lama kapan? Ini segera diputuskan sehari 2 hari ini oleh Pertamina dan Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas. Tapi memang zona ini harusnya zona air. Entah dibuat sungai, entah dibuat harus melindungi dari objek vital yang kita miliki karena barang-barangnya di dalamnya memang barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk. Artinya objek vital lainnya, Pak, selain di sini akan diaudit semua, Pak? Iya, sudah saya perintahkan tadi. Iya. Tahun 2009 Pemda pernah mengusulkan buffer zone 50 meter itu kan menyangkut juga masa kepemimpinan Bapak di DKI. Itu seperti apa sih Pak proses pengaturan buffer zone? Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya, sungai. Tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Tanah Merah ini kan padat dan penuh. Semuanya harus carikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama. Ya, sudah. Kalau misalnya direlokasi deponya, Pak, kemudian mereka tetap tinggal di sini bisa, Pak? Ini yang baru nanti dibicarakan. Apakah ini ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi. Apakah deponya yang digeser, apakah masyarakatnya yang digeser, kalau digeser tanahnya di mana, tapi harus segera ditemukan solusinya. Ya.